Record teh. Ya, record. Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makalah penerapan knowledge management dalam organisasi perusahaan Google. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anugrah Paresa Supriyadi. Nama saya Muhammad Arik Lutfi. Saya Hegar Muhammad Ahlan. Iqbal. Bal. Hi. Bal. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tika Angkasa. Perkenalkan, nama saya Rafiul Malik Dedi. Nah, langsung saja ya. Langsung ke bab satunya. Latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang kenapa kami memilih perusahaan Google. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi ini terjadi dengan sangat cepat. Kemampuan sebuah perusahaan dalam kedua hal tadi menjadi salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Saat sebuah perusahaan mencoba mengembangkan skala ekonominya, maka dibutuhkan tingkat pengetahuan yang sangat luas pada setiap personilnya. Pada setiap personil yang ada untuk dapat berkompetisi dan bertahan. Untuk memudahkan pengembangan sumber daya manusia, perusahaan diperlukan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan knowledge yang dimiliki. Pengelola knowledge atau knowledge management tersebut pada akhirnya dapat menjadi dukungan yang handal bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing pengelola knowledge management. Knowledge management pada perusahaan reasuransi sangat perlu dilakukan untuk menjaga kontinuitas dan keberhasilan perusahaan. Knowledge yang perlu dikelola ini selain knowledge yang ada dalam setiap perusahaan pada umumnya, seperti pegawai dan keuangan, juga knowledge tentang reasuransi yang menjadi core bisnis perusahaan. Lanjut, company profile, latar belakang perusahaan. Karena kita ngambil Google, perusahaan Google, jadi latar belakang perusahaan Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagai besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat mahasiswa PhD di Universitas Stanford di Amerika. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Jadi Google ditetapkan sebagai perusahaan swasta itu pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas, daring atau dalam jaringan,
termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk jajaran netbook Chromebook. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serta optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Nah, alamat perusahaannya itu karena kantor Google itu namanya Googleplex, merupakan kantor pusatnya Google. Itu terletak di Mountain View, Kabupaten Santa Clara, California, dekat San Los. Nah, produk apa aja sih yang dikeluarkan oleh Google? Yang pertama yaitu Google Search. Google Search itu yang biasa kita pakai itu, yang buat nge-search web. Yang kedua yaitu Google Maps. Yang ketiga itu Google Earth. Ya, berlanjut pada bab 2. Ya, bab 2 adalah pembahasan. Yang pertama itu data, informasi, knowledge, dan wisdom. Data, informasi, knowledge, dan wisdom adalah sebuah model konsep untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut tercipta dan dimanfaatkan. Organisasi menciptakan data yang kemudian dimaknai sebagai informasi. Kemudian ada knowledge management. Amritiwana mendefinisikan knowledge management secara luas dalam arti manajemen pengetahuan sebagai management of organization knowledge for creating business value and creating a competitive advantage. Knowledge management memberikan kemampuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menetapkan pengetahuan yang diperlukan dan berguna bagi pencapaian semua jenis tujuan bisnis. Menurut Armit, knowledge management is the ability of create and retain greater value for core business competence. Knowledge management menyelesaikan masalah bisnis partikular, mencangkup, menciptakan, dan pembayaran barang atau jasa inovatif, pengelolaan dan memperbaiki hubungan dengan para pelanggan, mitra, dan pemasok, juga mengadministrasi serta meningkatkan praktek dan proses kerja. Mitra dan pasokan juga mengadministrasi serta meningkatkan praktek dan proses kerja. Knowledge management diartikan sebagai sebuah kerangka dan sebuah alat untuk memperbaiki infrastruktur pengetahuan organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar kepada orang yang benar di waktu yang benar pula. Menurut List, knowledge management adalah proses yang diarahkan untuk mencari tahu pengetahuan pribadi yang dimiliki individu dalam suatu organisasi dan mencari cara untuk membuat pengetahuan tersebut dapat dimiliki oleh orang lain. Kemudian knowledge sharing atau sebagai pengetahuan mempunyai definisi, yaitu proses di mana para individu yang ada dalam organisasi saling berbagi atau mempertukarkan pengetahuan di antara mereka. Secara umum, knowledge management didefinisikan sebagai satu set intervensi orang, proses
dan tool teknologi untuk mendukung proses pembuatan, pembaruan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan. Yang pertama adalah pembuatan atau creation. Pengetahuan adalah proses perbaikan dari pengetahuan yang ada melalui proses pengalaman yang ada. Kedua, listen, learner, merupakan salah satu contoh output dari knowledge creation. Yang ketiga, pembaruan adalah proses pengumpulan, penyiapan pengetahuan yang dibuat dengan pengetahuan yang sudah ada di organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah penyebaran, merupakan proses pengambilan dan penyebaran pengetahuan untuk dipergunakan dalam proses pengalaman yang lain. Dan yang kelima, penerapan, yaitu proses pemanfaatan pengetahuan untuk membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada komponen dari pilar knowledge management. Untuk pada menerapkan knowledge management, kita harus mengenal komponen-komponen apa saja yang menyusun knowledge management. Dalam artikelnya yang berjudul Excellence Model and Knowledge Management Implication, di Lippert, seorang konsultan knowledge management, mengumumkan 3 konsep knowledge management yang terdiri dari BAT tahun 2000, yaitu People, Process, and Technology. Seperti yang ditemukan BAT, setiap aspek dari knowledge management pasti berkaitan dengan 3 komponen tersebut, yaitu people, process, dan teknologi. Berikut adalah contoh dari 3 pilar. Yang pertama, people. Knowledge berada di dalam people atau seseorang dan akan ditransfer ke orang lain juga. Jadi, people adalah faktor utama dalam penerapan keberhasilan knowledge management. Yang kedua, proses. Proses itu membantu untuk mengstandarisasi atau taktik menjadi eksplisit yang berhubungan dengan perubahan proses kerja, organisasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, teknologi. Di sini berperan serta sebagai enabler dalam knowledge management, di mana teknologi mempunyai fungsi dan capture, store, update, search, dan reuse knowledge, atau sering kita kenal sebagai KMS, yaitu Knowledge Management System. Kemudian penerapan knowledge management. Manajemen penerapan adalah memberikan pengaruh terhadap proses bisnis perusahaan, yaitu penghematan waktu dan biaya dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk koneksi yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan atas siapa karyawan untuk memanfaatkannya. Sehingga proses pemanfaatan pengetahuan ini di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan konsentrasinya. Kemudian kemampuan beradaptasi. Perusahaan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang terakhir, peningkatan produktif. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Kemudian
membangun membangun penerapan knowledge management. Membangun komunitas pengetahuan strategis. Menurut Malhotra tahun 2000, manajemen pengetahuan harus memiliki 4 aturan berikut. Yang pertama, pengetahuan harus terus dibuat dan berkembang. Yang kedua, pengetahuan harus dapat berbagi. Yang ketiga, pengetahuan harus dapat ditransfer. Yang keempat, pengetahuan harus dapat diterapkan. Kemudian, knowledge codification dalam berorganisasi. Knowledge codification merupakan salah satu fase di mana knowledge management life cycle yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga menjadi explicit dan explicit knowledge, menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Nah, di sini ada macam-macam tools dari knowledge codification. Yang pertama knowledge map, terus decision tree, terus decision table, frame, production rules, dan case-based reasoning. Untuk hal ini terjadi, maka perlu pemberian penghargaan pada kontributor pengetahuan dan ingat untuk melupakan, yaitu mengingat kegagalan sehingga tidak perlu dilakukan kembali. Terus, jangan menghilangkan pengetahuan saat transfer. Kemudian, ingat paradoks nilai knowledge. Dan yang terakhir, salah satu aspek yang kami jadikan contoh dari HRM adalah sistem penerimaan karyawan baru atau sistem promosi. Kemudian ada tacit knowledge. Tacit knowledge, pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Nah, di sini terdapat pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang. Nah, ciri-ciri dari tacit knowledge yang pertama, tacit diperoleh dari pengalaman yang pernah dirasakan, kemudian tidak mudah dikomunikasikan atau diberikan pada orang lain karena sulit untuk diekspresikan. Dan pengetahuan dapat ditransfer secara efektif melalui bertatap muka. Contohnya dari tacit knowledge itu saat seseorang ingin belajar masak. Nah, orang tersebut melihat dulu video masak melalui acara televisi atau YouTube, lalu mempraktekannya. Nah, terus contoh yang lain ketika seorang chef yang sedang memasak, kemudian memberikan resepnya dengan berbicara, beri saja garam secukupnya atau beri saja secukupnya. Nah, kata secukupnya ini sulit untuk diutarakan karena orang tersebut tidak pernah mengukur seberapa banyak gula atau garam yang dibutuhkan. Kemudian ada explicit knowledge. Explicit knowledge ini pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, dalam proses penyerapannya, pengetahuan eksplisit lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau dokumentasi. Contohnya, saat seorang ingin belajar masak, orang tersebut membeli resep buku masakan di toko buku. Sesudah membaca resep masakannya, orang tersebut langsung mempraktekannya. Terus contoh yang kedua, buku panduan matematika yang sudah dilengkapi dengan trik-trik untuk menyelesaikannya, sehingga orang yang ingin menggunakannya dapat lebih mudah memahami buku tersebut. Nah, terus ada knowledge sharing dalam organisasi. Knowledge sharing merupakan sebuah aktivitas di mana pengetahuan diutarakan kepada orang lain, teman, atau bahkan anggota keluarga dan komunitas pada sebuah organisasi. Knowledge sharing ini juga disebutkan merupakan proses penciptaan pembelajaran. Nah, fokus utama dari knowledge sharing adalah kemampuan seseorang untuk mengeksplisitkan dan mengkomunikasikan pengetahuan kepada individu, grup, dan organisasi.
isu utama dalam knowledge management system adalah harus bisa menunjukkan bahwa knowledge merupakan sebuah benda publik atau public good. Artinya bahwa knowledge atau pengetahuan tersebut harus tersedia untuk seluruh anggota organisasi tanpa melihat apakah mereka semua turut berkontribusi apa tidak. Nah, selanjutnya penghalang kegiatan knowledge sharing. Yang pertama adalah culture, bagaimana budaya untuk melakukan knowledge sharing, belum memadai di organisasi, sehingga menimbulkan kesulitan bagi para staf untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, teknologi. Sering dikatakan bahwa teknologi bukan kunci utama keberhasilan dari knowledge sharing. Yang ketiga ada usability, masih terkait dengan teknologi, penggunaan user interface yang kurang ramah. Pengguna juga bisa menjadi penghambat knowledge sharing. Yang keempat, lack of knowledge sharing facility. Itu penyediaan fasilitas untuk sharing merupakan salah satu pendorong knowledge sharing. Nah, yang terakhir yang kelima ada lack of rewards. Tidak adanya sistem penghargaan juga menghambat terjadinya knowledge sharing. Yang keenam ada time limitation. Banyak pegawai yang mengeluhkan tidak adanya waktu yang tepat untuk melakukan sharing. Terus yang ketujuh, lack of trust. Unsur kepercayaan baik antar pegawai maupun pegawai ke organisasi merupakan hal penting yang harus dibangun. 8, poor communication skill. Untuk bisa melakukan knowledge sharing dibutuhkan kemampuan menyampaikan ide atau kemampuan tesit mereka ke dalam bentuk eksplisit. Yang 9, information overload. Jika pada masa lampau kita bermasalah dengan terbatasnya akses ke sumber-sumber informasi, namun saat ini yang terjadi justru kebalikannya. Nah, yang 10 ada personality conflict. Alasan ini sepertinya jauh dari unsur profesionalisme, namun tidak bisa dihindari dalam kehidupan berorganisasi. Pasti ada kejadian yang melibatkan hubungan personal antar pegawai menjadi renggang karena berbagai macam alasan. Nah, yang terakhir, tendency not to listen, not credible, lack of subject matter knowledge juga merupakan penghambat terjadinya knowledge sharing. Selanjutnya, bab 3, analisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah di bab 3. Jadi ada penerapan knowledge proses di perusahaan Google. Sebelumnya mohon maaf bila kameranya mati, soalnya saya sambil buka makalahnya di HP. Jadi di sini ada penerapan knowledge proses di perusahaan Google. Jadi knowledge sharing merupakan salah satu metode dalam knowledge management yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan, teknik, pengalaman, dan ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Berbagi pengetahuan hanya dapat dilakukan bila mana setiap anggota memiliki kesempatan yang luas dalam menyampaikan pendapat, ide, kritikan, dan komentarnya kepada anggota lainnya. Knowledge management adalah sebuah konsep yang relatif baru yang bergerak di atas infrastruktur teknologi informasi atau internet dan intranet yang ada. Sangat berbeda dengan konsep e-commerce-nya. Hari-hari ini sedang booming dan banyak diminati oleh orang banyak. E-commerce seperti yang dirasakan sebetulnya hanyalah membuat efisien proses perdagangan yang sudah ada supaya lebih cepat dan dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru dunia. Program-program knowledge management biasanya terkait dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk meraih hasil spesifik, seperti berbagi kecerdasan, meningkatkan kinerja, meningkatkan keunggulan kompetitif, atau mendorong inovasi pada arah yang lebih tinggi seperti dikemukakan oleh Nonaka dan Takeuchi pada tahun 1995. Bahwa penciptaan pengetahuan adalah esensi dari inovasi. Google melakukan inovasi pelayanan dengan menambahkan berbagai jasa yang lain, seperti jasa web email gratis dengan bentuk email.com, lalu ada Google News, Google Groups untuk jaringan interaktifnya. Kemudian ada Google Earth, sebuah layanan pemetaan dari satelit berupa fotografi udara yang mencakup seluruh wilayah di planet bumi.
Jadi dengan google.com akan menemukan fasilitas yang sangat lengkap dan memudahkan dalam melakukan browsing atau penjelajahan ke dunia maya dengan efektif dan efisien juga. Kesuksesan Google terus melejit dengan semakin banyaknya inovasi serta servis yang bermanfaat bagi pengguna internet. Hal itu sempat membuat banyak raksasa internet lainnya seperti Yahoo, bahkan Microsoft pun menjadi khawatir. Bahkan sampai saat ini pun, Google tetap berinovasi dengan akan meluncurkan berbagai produk baru seperti Google Flip, serta selalu mengupdate dan mengembangkan produk lamanya seperti Picasa dan Google Chrome. Bahkan Google juga rajin menyempurnakan dan melengkapi berbagai fitur produknya seperti Google Translate yang kini widgetnya bisa dipasang di semua halaman situs. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai. Filosofi perusahaan ini didasarkan pada berbagai prinsip biasa seperti Anda dapat menghasilkan uang tanpa melakukan vandal. Anda dapat bekerja serius tanpa mengenakan seragam. Dan bekerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan. Kesadaran akan sebuah merek dicapai dengan cara melalui mulut ke mulut dan dampak menyebar seperti virus melalui klik-klik yang dilakukan antara situs yang satu ke situs yang lain. Revenue pun dapat diperoleh dengan cara menggunakan para pengiklan untuk menarik pengguna-pengguna online melalui cara-cara yang efisien dan canggih. Google berargumentasi bahwa hal ini membuat periklanan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak pelanggan maupun pihak pengiklan yang memasang iklan tersebut. Prinsip tentang designing yang akan selalu diterapkan Google dalam berkutat tentang proyek yaitu, yang pertama ada focus on people, their lives, their work, and their dreams. Google sangat memperhatikan para pengguna jasanya. Dalam hal ini tentu saja manusia, Google sangat konsen tentang kehidupan manusia, apa pekerjaan sehari-harinya, dan apa saja mimpi-mimpinya. Yang kedua, ada every millisecond counts. Semua halaman Google harus dapat dengan cepat dibuka. Google menempatkan fitur-fitur penting pada lokasi yang mudah untuk dicari dan mudah dikenali, sehingga tidak akan membuat user menjadi bingung dan pusing. Yang ketiga, ada simplicity is powerful, yaitu kesederhanaan desain selalu menjadi elemen yang mengisi ruang lingkup pekerjaan Google. Kemudian untuk mempergunakan tampilan visual, kecepatan dan aksesibilitas adalah impact yang bagus karena adanya kesederhanaan tersebut. Engage beginners and attract experts. Itu adalah menarik minat para pemula dan sangat berguna bagi para ahli. Semua program atau proyek hasil kreasi Google harus bisa menjadi rujukan bagi para pengguna yang masih pemula maupun yang sudah sangat ahli secara sekaligus. Dan yang kelima ada dare to innovate. Berani untuk melakukan inovasi-inovasi, konsisten desain membangun sebuah fondasi yang bisa dipercaya terhadap semua produk yang diciptakan Google, dan membuat para user merasa nyaman, lalu membantu mempermudah menyelesaikan pekerjaan. Untuk selanjutnya ada teknologi gap. Perusahaan Google terdapat beberapa teknologi gap atau knowledge gap. Contohnya seperti pada program e-procurement selalu adanya suatu ketimpangan yang terjadi. Pada program e-procurement di sana terjadi suatu gap teknologi yang menyangkut penggunaan dari sistem e-procurement itu sendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pada program tersebut. Kelebihannya adalah 1. Mudah, 2. Transparan, 3. Tanpa hambatan, 4. Aman. Kekurangannya yaitu adalah 1. Penyedia barang atau jasa banyak yang belum memahami aplikasi tersebut. 2. Penyedia barang atau jasa banyak yang belum memahami aplikasi. 3. Tingkat kelayanan yang sangat tinggi. Dan 4. Range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh panitia pengadaan. Yang kelima yaitu ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas. Dan yang terakhir adalah terbatasnya bandwidth. Maka dengan telah diketahui kelebihan dan kekurangannya tersebut, pada perusahaan Google diharapkan perusahaan mampu lebih mengedukasi terhadap para penggunanya. Terus yang selanjutnya adalah proses knowledge codification perusahaan Google. Setelah diteliti atau dianalisa, Google mempunyai 4 proses konversi pengetahuan, yaitu 1. Sosialisasi, touch it ke touch it. Jika ingin mengetahui sesuatu hal yang memerlukan diskusi dengan orang lain, maka Google dapat menggunakan forum tanya jawab dan blog.
Yang kedua adalah eksternalisasi tacit ke eksplisit, yaitu kelompok orang dengan tujuan yang sama mengkontribusikan pengetahuan tacit sehingga menghasilkan pengetahuan eksplisit dan pengetahuan ini dapat diakses oleh orang lain. Yang ketiga yaitu kombinasi eksplisit ke eksplisit. Dalam Google terdapat link yang merujuk pengetahuan lain sehingga pembaca dapat mendapatkan bahasa lebih dalam tentang topik yang dicarinya. Yang terakhir, internalisasi eksplisit ke tacit. Dengan adanya iklan akan timbul transfer pengetahuan dari eksplisit ke tacit. Selanjutnya adalah ada knowledge mapping pada perusahaan Google. Knowledge mapping adalah proses mengidentifikasi core knowledge yang penting bagi bisnis. Berikut ada knowledge mapping pada perusahaan Google yang telah kita analis tentang proses rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh Google. Adanya proses hiring commit, yaitu resume diperiksa oleh seseorang yang mengetahui semua pekerjaan, bukan hanya pekerjaan yang dilamar oleh kandidat. Hal ini karena ada kemungkinan kandidat juga cocok untuk pekerjaan lain yang tidak dilamar olehnya. Setelah itu ada phone interview atau Google Hangouts, yaitu mengukur kemampuan kognitif secara umum. Selanjutnya feedback, dikumpulkan dari berbagai interview di atas. Yaitu ini adalah panitia perekrut berembuk untuk menentukan hasil. Setelah 3 proses tersebut, ada hasil yang diusulkan kepada pimpinan senior, yaitu yang memeriksa hasilnya sebelum diberikan kepada CEO. Setelah 4 proses tersebut, ada hasil akhir diberikan kepada CEO. Para manajer tidak memiliki kuasa untuk memasukkan orang-orang pilihan mereka sendiri karena semua dipilih melalui komit. Yang selanjutnya adalah decision tree pada perusahaan Google. Decision tree itu adalah salah satu metode klarifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Berikut adalah hasil analisa kita tentang keputusan mengenai apakah perusahaan Google akan membatasi penerimaan karyawan baru karena pandemi COVID-19. Dari membatasi penerimaan karyawan ini ada keuntungan dan kerugiannya, yaitu satu, keuntungannya itu adalah pendapatan perusahaan tidak turun drastis dan masih dikatai normal. Untuk hasilnya, Google akan bisa survive sampai pandemi hilang dan dunia bisnis berjalan kembali normal. Untuk kerugiannya, SDM yang berkurang. Untuk SDM yang berkurang ini adalah hasilnya akan menambah pengangguran. Jika Google tidak membatasi penerimaan karyawan, ada keuntungan dan kerugiannya, yaitu untuk keuntungannya adalah tidak ada karena pandemi ini baru terjadi. Untuk kerugiannya, perusahaan akan merugi karena tidak ada pembatasan penerimaan. Hasil dari ini adalah perusahaan akan menjadi bangkrut. Terus yang terakhir adalah decision table. Decision table itu adalah representasi visual singkat untuk menentukan tindakan mana yang harus dilakukan tergantung pada kondisi yang diberikan. Berikut hasil analis kita tentang decision table terhadap perusahaan Google. Pembatasan penerimaan karyawan ini akan dilakukan apabila pandemi COVID-19 ini menurunkan pendapatan perusahaan dari minimal yang telah ditargetkan atau pendapatan turun sampai batas minimum. 1. Menentukan kondisi yang akan diseleksi. Contoh, di atas terdapat 2 kondisi yang akan diseleksi, yaitu apakah untuk pendapatan yang turun dari minimal yang telah ditargetkan. Yang kedua adalah apakah untuk pendapatan sampai batas minimum. Selanjutnya menentukan jumlah kejadian yang akan terjadi. Dan selanjutnya menentukan tindakan. Menentukan tindakan ini ada 4, yaitu 1. Membatasi penerimaan karyawan karena COVID-19. 2. Tidak membatasi penerimaan karyawan karena COVID-19. Ketiga, pembatasan penerimaan karyawan dilakukan jika pendapatan turun dari minimal pendapatan yang telah ditargetkan. Dan yang terakhir, pembatasan penerimaan karyawan dilakukan jika pendapatan turun sampai batas minimum pendapatan yang telah ditargetkan. Setelah 3 proses tersebut, kita akan mengisi condition entry. Condition entry ini diisi sedemikian rupa sampai semua kejadian kemungkinan bisa terwakili. Setelah mengisi condition entry, selanjutnya mengisi action entry. Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa
Program-program knowledge manajemen biasanya terkait dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk meraih hasil spesifik seperti berbagi kecerdasan, meningkatkan kinerja, meningkatkan keunggulan kompetitif, atau mendorong inovasi pada arah yang lebih tinggi. Search engine semacam Google dimulai dengan menyimpan informasi tentang begitu banyak halaman web di internet melalui web crawler. Data yang berkaitan dengan halaman web tersebut kemudian diinput dalam database indeks yang digunakan lagi pada pencarian selanjutnya. Kesuksesan Google melejit dengan semakin banyaknya inovasi serta servis yang bermanfaat bagi pengguna internet. Untuk saran dilanjutkan oleh Iqbal. Oke, tadi udah dijelaskan kesimpulannya. Di sini saya akan bacakan tentang sarannya. Sarannya Google harus bisa meminimalisir kekurangan dalam program tersebut. Agar pengguna e-procurement ini dapat menggunakan program tersebut dengan sangat optimal. Berikut saran dari kelompok 2 untuk mengurangi kekurangan yang terjadi dalam program e-procurement. Yang pertama, ada mengedukasi pengguna dengan masih banyaknya penyedia barang atau jasa yang belum memahami secara penuh program e-procurement ini. Google harus mengedukasi para penyedia barang atau jasa atau vendor ini agar pengguna ini bisa memahami betul apa itu program e-procurement. Yang kedua ada memperkecil tingkat kelalaian yang sangat tinggi dengan meningkatkan keamanan pada program yang ketat. Mungkin cukup ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi dari kami ini bisa dimengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya? Udah nggak di-record kan? Kalau itu masih nge-record. Enggak, ini masih nge-record. Masih nge-record. Enggak apa-apa. Masih nge-record. Awas kehapus. Bentar.